Guys, baru saya tahu, rupa-rupanya inilah matlamat Presiden Jokowi sebagai ketua G20 yang berlaku baru-baru ini di Bali. Walaupun banyak cabaran, namun beliau bersungguh-sungguh melakukan agar pertemuan ini berjalan dengan lancar sehingga beliau didatangi oleh media Inggris. Apakah soalan-soalan yang diajukan terhadap Presiden Jokowi terkait dengan perdamaian hingga rencana Presiden Jokowi sebagai ketua G20 ini? Ayo, di klip video ini ada jawabannya. Sama-sama kita simak klip video ini. Jom. Hai guys, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Oke guys, untuk kali ini saya tertarik dengan klip video ini berkait dengan Presiden Jokowi telah diwawancara oleh media Inggris. Sebagai ketua G20, banyak soalan-soalan yang diajukan terhadap Presiden Jokowi, terutamanya berkait dengan sanksi yang dikenakan oleh negara-negara asing terhadap negara Rusia. Sungguh pun tanpa kehadiran Putin baru-baru ini di pertemuan G20, namun perjalanan pertemuan G20 ini berjalan dengan lancar. Di manakah posisi Indonesia saat menjadi ketua pada G20 kali ini? Ayo sama-sama kita simak video ini. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok dari channel Kurnia FM. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Kurnia FM dengan memberi like, komen, dan juga subscribe. Jadi, ayo kita langsung simak bagaimana soalan-soalan dan juga apakah perkara yang dibincangkan dan ditanya oleh media Inggris ini pada Presiden Jokowi. Langsung saja kita simak video ini. Jom. You will definitely leave in 2020. Ini media Inggris. End of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Oh, balik kampung. Sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Yang paling penting itu bisa duduk bersama, menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, bukan menambah ketegangan. Mencari sanksi bukan solusi terbaik. Sanksi bukan solusi terbaik karena nantinya warga rakyat yang akan menjadi korban. Sesulit apapun masalahnya, penderian Jokowi akan bisa diselesaikan apabila kita mau saling berbicara, duduk bersama, berdialog, mencari solusi yang win-win. President Joko Widodo, thank you so much for joining me. You are hosting the G20 meeting of global leaders at a time of extraordinary global tension. President Putin's invasion of Ukraine has caused the biggest land war in Europe since 1945. Tensions between China and the US are incredibly high. Many worry about an invasion of Taiwan. What will you do at the G20 to reduce the tension? Ya, memang dunia tidak sedang baik-baik saja dan kondisinya memang tidak mudah. Rivalitas yang semakin tajam, negosiasi saat ini betul-betul sangat tidak mudah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik sehingga G20 menghasilkan solusi yang konkret untuk anggota, solusi yang konkret juga untuk dunia. This is a group of leaders sitting di around a G20 table. itu? So personalities matter. Dia punya solusi You have akan dapat. met these leaders. You flew to Moscow in July to meet President Putin. You have spoken with him on the telephone. What is he like? Menurut saya sekali lagi ini ada situasi yang tidak mudah. But do you think President Putin wants a dialogue and wants to reach a solution? Ya kita belum tahu, tetapi ruang dialog itu diperlukan, bertukar pikiran. Kalau tidak ada ruang dialog, tidak bertemu, sangat sulit untuk mendapatkan sebuah solusi yang baik bagi kawasan, bagi dunia, utamanya dalam kita mengatasi krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, krisis dari biaya hidup. Saya kira Well, let's talk about causes. So the food crisis.
Are Western sanctions part of the problem? Yang paling penting itu bisa duduk bersama, menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, bukan menambah ketegangan. Mencari sanksi bukan solusi terbaik. Ya. Sanksi bukan solusi terbaik karena mau nantinya dibahas warga, oleh rakyat media ya. yang akan menjadi korban. Sesulit apapun masalahnya So sanctions is not- akan bisa diselesaikan apabila kita mau saling berbicara, Hmm. duduk bersama, berdialog, mencari solusi yang win-win. Saya kira itu. Tapi berjayalah kan. Presiden Xi Jinping pun datang, lepas tu Joe Biden pun datang ya. Cuma Rusia saja masa tu tidak ada. So sanctions are not the best solution for the situation in Ukraine. Menurut saya, ya. What about Taiwan? Taiwan. You need to sit together. I accept that. It's always better to talk than not to talk. But how do you deal with the problem of Taiwan? President Xi has been increasing the rhetoric. Do you think there is a real risk of an invasion of Taiwan? Saya sangat khawatir mengenai itu. Kompetisi itu hal yang normal. Rivalitas itu juga hal yang biasa antar negara. Tetapi yang paling penting adalah jangan menjadi sebuah konflik terbuka. Jangan Would menjadikan konflik Indonesia terbuka. condemn a Chinese invasion of Taiwan? Indonesia ingin dunia yang damai. Jadi jangan sampai perang di Ukraina belum selesai, menambah masalah lagi di kawasan yang lain. Ini menambah ruwet kita semuanya. Betul. Menambah pusing kita semuanya. Menambah pening, you pusing. are reluctant to criticize. I understand that. You are bringing people together. You want to be a gracious host with world leaders. But Indonesia is also Leaders an paling keren important nih, guys. country. Is it not time for Indonesia to play a bigger leadership role? Amerika adalah sahabat Indonesia. Nah, Tiongkok tengok tuh. juga adalah sahabat Indonesia. Teman Dengar Indonesia tuh. semuanya. Mitra penting Semua. Indonesia. Dia non-blok. Mungkin dengan situasi Bali yang sejuk, yang damai, ini menjadi peluang Indonesia, menjadi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia untuk memperjuangkan selesainya problem-problem yang ada di dunia. Indonesia is Oh, pantas saja dibuat di Bali ya. Itu juga salah satu konsep ya. Ya, suasananya yang begitu aman, damai, tenang ya. Jadi dibuat di Bali, biarlah yang kepala-kepala negara yang berkonflik itu rasa tenang di sana. Oh, pantas saja tengok sampai kan Presiden Perancis ya. Suka suasana di sana, dia keliling round-round di kawasan berdekatan sana, bertemu dengan masyarakat yang ada di sana ya, warga di Bali itu, sampai dia menggendong anak warga di situ. Rasa begitu tenang. Wah, itu salah satu faktor mengapa rasanya Presiden Jokowi buat begitu. Tapi semestinya itulah faktornya kan, dia sudah nyatakan tadi. Oke, langsung kita dengar lagi. obviously a very important economy, but one of the areas where it has real strength is its natural resources, and particularly the minerals necessary for powering renewable energy. That will give you great geopolitical power in the future. Ya, kita memang ingin membangun sebuah ekosistem besar untuk EV baterai, dan ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Itu apa yang kita kejar itu. So you have been talking to Elon Musk. He is perhaps the most prominent person in the world in this area right now. Will he build a factory in Indonesia? Kita Ini sudah masih jumpa dalam Elon Musk nih. proses berbicara dengan Elon Musk, dengan Tesla. Hmm, Masih proses, tapi saya meyakini Tesla. Tesla akan membangun pabrik Bagus. baterai dan industri mobil di Indonesia. Saya meyakini itu karena Masya Indonesia Allah. memiliki pasar yang besar dan juga pasar di ASEAN yang besar. Saya kira itu sebuah opportunity.
You are the first. Betul. Saya nampak pun baru-baru ini kendaraan ataupun mobil yang digunakan itu 70% ya adalah mobil yang menggunakan kuasa listrik. Itu satu kejayaan dan juga pembaharuan ya. Maka itu kalau Elon Musk masuk lagi, tambah luas lagi pasaran dan juga produk itu banyak dihasilkan. Who does not come from the country's political or military elite. You ran a furniture factory. Your family was in the wood business. So your rise was a major landmark in Indonesia's young democracy. Do you think when you leave in 2 years that you will leave a more meritocratic Indonesia behind you? Ya, kita berharap itu. Oh, sayang. Ada perubahan mindset, ada perubahan cara kerja baru, sehingga betul-betul negara ini akan bisa melompat untuk maju ke depan. Karena dengan perubahan mindset, sayang lah kan dengan Presiden Jokowi. perubahan cara kerja baru, Tinggal 2 tahun saya lagi. meyakini dengan kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan pasar yang besar, kita akan bisa And you will definitely lompat leave ke in negara 24. maju. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke Wah. kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Kalau lah Solo, dia jadi what will you boleh be doing? sambungkan guys. Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Thank you so much. Dani, thank you. Jadi guys, itulah ya faktor-faktor misi dan juga pendirian Presiden Jokowi sebagai ketua G20. Dia mengharapkan agar ya pertemuan itu menjadi satu pertemuan yang mendapat solusi yang terbaik ya di peringkat konflik yang berlaku pada dunia sekarang ini. Namun Presiden Jokowi berusaha bersungguh-sungguh agar menjadikan pertemuan G20 baru-baru ini berjalan dengan lancar, dan saya kira dampak terhadap pertemuan G20 pada negara Indonesia sebenarnya sudah mendatangkan perkara yang positif dari segi bergabungnya beberapa negara ya untuk membangun proyek-proyek mega di Indonesia. Itu sudah ada beberapa negara ya, antaranya tol ya, lepas tu Amerika juga turut serta, dan Turki juga turut serta. Ada beberapa negara lagi yang menyusul sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya peranan ya yang saya tengok, peranan Jokowi dalam konflik yang berlaku sekarang ni dunia ni. Jokowi berperanan penting ya untuk meredahkan keadaan itu, sehingga kan positifnya pertemuan G20 ini pembangunan dapat dilakukan pada negara Indonesia, dan juga dari segi hubungan diplomasi antara negara-negara yang lain tu ada sedikit baiklah, positifnya tu ada di situ. Dan saya tengok walaupun kehadiran Putin tidak ada pada kali ini, tapi perjalanan itu berjalan dengan lancar. Mungkin juga itu salah satu teknik ya, ataupun satu ruang untuk kepala-kepala negara yang lain itu dapat berbicara transparan ya. Jadi mungkin di tempat lain mungkin Putin akan hadir, tetapi untuk kali ini tidak ada. Sungguh pun begitu, Indonesia sudah melakukan yang terbaik, dan inilah matlamat dan misi serta visi Presiden Jokowi di ajang pertemuan G20 baru-baru ini. Jadi semoga apa yang direncanakan oleh Presiden Jokowi itu berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah, dan semoga Bapak Presiden diberi kesehatan dan tahniah ke atas negara Indonesia, karena Indonesia sekarang ini merupakan satu negara yang tengah menuju pada kejayaan dan juga kegemilangannya. Tapi apakan daya, kalau tengok Presiden Jokowi ini lebih kurang 2 tahun lagi, macam mana itu tahun-tahun yang seterusnya. Saya pun rasa ada rasa sedikit sedih lah guys apabila dia
tidak sudah jadi presiden. Tapi apapun, semoga yang mengganti beliau menjadi lebih baik daripada beliau ya. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.